Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala, amma ba'd. Para teman, para sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari nasab ayahnya. Nabi Musa adalah putra dari Imran bin Yasar bin Qahis bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Ia juga merupakan saudara sepupu dari Nabi Harun. Sedangkan ibunya beliau bernama Yukabat. Usia Nabi Harun beberapa tahun lebih tua dari Nabi Musa. Nama pamannya adalah Qarun bin Yasar bin Qahis. Nabi Musa memiliki istri bernama Sofura, yang juga merupakan putri seorang nabi, yakni Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Musa adalah nabi yang hidup di zaman kekuasaan Raja Mesir, Fir'aun, di mana masyarakatnya penuh dengan kesesatan. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan ketauhidan dan mengajarkan kitab Taurat. Nabi Musa ini adalah seorang pemimpin yang pemberani dan tegas dalam berbicara. Ia memiliki keberanian yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan musuh-musuhnya. Sebagai contoh, ketika ia diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadap Fir'aun, yang pada saat itu merupakan sosok penguasa Fir'auniyah dengan kekuasaan besar dan sangat kejam, Nabi Musa tidak gentar dan membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu ada di sisi mereka yang beriman dan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang taat. Nabi Musa bahkan mengambil tongkatnya dan menghadapi Fir'aun tanpa rasa takut, karena ia percaya pada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang melindungi dan membimbingnya. Di samping itu, sifat tegas Nabi Musa juga tercermin dari cara ia berbicara dan bertindak. Ia tidak pernah ragu dalam menyampaikan pesan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Bahkan ketika pesan tersebut berisi kebenaran yang sulit diterima oleh orang banyak, Nabi Musa alaihissalam selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, dan tidak pernah membungkam dalam menghadapi kejahatan atau ketidakadilan. Kesombongan dan keangkuhan Fir'aun yang melampaui batas membuatnya tidak mau mendengarkan Nabi Musa alaihissalam dengan serius. Namun, Nabi Musa tetap berbicara dengan lantang dan lugas, tanpa takut akan ancaman atau berbagai macam mara bahaya yang mungkin akan dihadapinya. Sifat pemberani dan tegas Nabi Musa menjadi salah satu pelajaran dan inspirasi bagi umat manusia hingga saat ini. Dalam menghadapi tantangan dan musuh-musuhnya, kita seharusnya mempunyai keberanian dan keyakinan yang kuat seperti Nabi Musa alaihissalam dalam memperjuangkan kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nabi Musa alaihissalam ini yang sangat menariknya, dia juga memiliki watak yang spontan ketika bertemu dan memperlakukan orang lain. Sebuah kisah menarik terjadi dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam ketika malaikat maut mendatanginya. Malaikat maut datang kepadanya dengan wujud seorang pria dan menyampaikan akan mencabut nyawanya. Mendengar hal tersebut, secara spontan Nabi Musa menampar malaikat maut hingga bola matanya terluka. Kisah ini dituliskan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis tersebut disampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam dalam wujud seorang pria. Malaikat maut meminta Nabi Musa alaihissalam untuk memenuhi panggilan
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui malaikat, Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba. Namun, sebagai sosok yang tegas, bukanlah suatu yang mengherankan melihat sikap dari Nabi Musa alaihissalam tersebut. Saat didatangi, Nabi Musa alaihissalam langsung menampar wajah malaikat maut hingga matanya terluka, bahkan ada yang mengatakan terlepas. Namun, jika malaikat maut datang bukan dalam wujud manusia, ya mungkinlah pastinya Nabi Musa alaihissalam tidak akan bisa menamparnya. Mendapat tamparan dari Nabi Musa alaihissalam, malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengadukan hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengembalikan penglihatannya dan memerintah ia untuk kembali menemui Nabi Musa alaihissalam guna meminta meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan. Atau dalam tafsir lain ada yang mengatakan di punggung kerbau. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meminta Nabi Musa untuk menghitung setiap bulu yang tertutup oleh tangannya tersebut. Setiap bulu yang tertutup dihitungnya sebagai tambahan usia 1 tahun. Namun Nabi Musa alaihissalam memilih untuk kematian dalam waktu dekat saja. Nah, apabila Nabi Musa memilih untuk mengambil tambahan usia sebanyak bulu sapi yang tertutup tangannya, karena 1 bulu, kata Allah, ditambahi 1 tahun, sungguh bukanlah hal yang tidak mungkin jika saat ini ia pun masih hidup. Nabi Musa alaihissalam memilih untuk berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu-waktu dekat. Sebab tidaklah para nabi, rasul, dan orang-orang saleh berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali lebih baik dan lebih kekal. Jika para syuhada diserupakan dengan burung-burung yang terbang di taman surga, memakan buah-buahan dan meminum air sungai yang ada di dalamnya, berlindung di bawah lampu-lampu yang bergantung di bawah langit Arasy Ar-Rahman, maka kehidupan para nabi dan para rasul di surga tentu lebih dari itu. Namun, sebelum kematiannya, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nyawanya dicabut dekat tanah suci Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan terakhir dari Nabi Musa ini menunjukkan bahwa betapa cintanya ia kepada tanah suci. Bahkan sang Nabi pun ingin dikubur di dekatnya. Maka Allah pun mengabulkan permohonan dari Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah rasa cinta kepada tanah suci kita, tanah suci umat Nabi Muhammad SAW adalah Ka'bah, Makkah, dan semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa secepatnya berziarah ke Mekah, berziarah ke makam Rasulullah di Madinah, berziarah ke makam-makam para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita bisa mencari keberkahan dari Allah lewat mereka. Semoga kajian ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.